Setiap anggota itu didata program-program wisata yang ada di daerah. Ini rasa keadilan, Bu. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. Ngelihat pantai, lihat apa di tempat saya di Jambi itu banyak, Bu, pantai begitu. Tapi anggarannya bukan main, besar sekali. Nah, saya tidak tahu. Nah, untuk rasa keadilan, alangkah bagusnya setiap anggota dikasih. Sebagai contoh umpamanya, kalau bicara tentang kunjungan wisata di Jambi tidak kalah. Kami dengan Pak Sopenali ini punya wisata, Bu. Candi Muara Jambi itu terkenal. Halo sahabat YouTubers. Kali ini saya mau mencoba sedikit menanggapi tentang pernyataan dari Bapak Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ya, pertama-tama saya mengucapkan mohon maaf bila mana video ini diupload begitu terlambat sekali dari tanggal yang sudah disiarkan oleh media televisi atau media segala macam. Tetapi karena baru sekarang saya mengupload video lagi, makanya saya membuka media-media dan saya mendapat info bahwa ada salah satu oknum anggota DPR yang mengatakan bahwa NTT itu tidak ada yang istimewa selain komodo. Dan mungkin saatnya saya sedikit menanggapi atas pernyataan tersebut. Jadi Bapak, mungkin yang Bapak tahu tentang NTT ini hanya komodo dengan Labuan Bajo. Dan mungkin Bapak belum telusuri semua kawasan atau tempat wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur kami yang tercinta ini. Dan saya mengajak Bapak, jika Bapak berkenan untuk mengunjungi semua tempat wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, saya bersedia untuk mendampingi perjalanan Bapak bila Bapak malu. Tetapi Bapak, saya tidak yakin bahwa Bapak sanggup untuk menelusuri semua tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Bahkan ya Bapak ya, misalkan untuk satu daerah itu Bapak, itu terdapat banyak sekali tempat pariwisata. Contohnya di tempat saya Bapak, di Manggarai Timur. Belum tentu Bapak bisa menelusuri semua tempat-tempat wisata yang ada di Manggarai Timur, Kabupaten Lambaleda Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak ingat itu, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, khususnya di Kabupaten Lambaleda Selatan ya Bapak, begitu banyak sekali tempat pariwisata juga. Begitu banyak terdapat tempat pariwisata yang mungkin Bapak tidak sanggup untuk mengunjunginya satu persatu. Misalkan salah satunya tempat yang sangat terpopuler di Kabupaten Lambaleda Selatan ini Bapak, yaitu Danau Ranamese. Sama halnya Bapak, Danau Ranamese dan Komodo. Mungkin jika kebalikan, Danau Ranamese ini dijadikan Komodo, mungkin Bapak juga bisa mengatakan demikian, bahwa di NTT tidak ada yang istimewa selain Danau Ranamese. Saya contohkan demikian Bapak. Jadi kami minta dengan mohon ya Bapak DPR
yang kami hormati, bila mana ada persidangan dan persidangan itu mengenai infrastruktur di suatu daerah, di suatu provinsi, sebetulnya itu hal-hal yang wajar saja Bapak untuk memberikan kritikan, memberikan saran, memberikan apa yang kita inginkan, apa yang mau kita ucapkan. Tetapi jangan ada dengan kata kebencian, jangan ada dengan kata iri. Dan kalau menurut saya, pernyataan Bapak ini adalah pernyataan yang karena ada rasa iri, karena ada rasa cemburu. Ya Bapak, kenapa? Karena mungkin infrastruktur, ya bisa dikatakan infrastruktur di NTT ini sudah mulai pesat, makanya Bapak ada iri dan juga ada kebencian di dalam hatinya. Dan ya mungkin menurut saya sih, mungkin Bapak ini tidak menerima kalau NTT ini hanya terus-terusan begini. NTT ini hanya menjadi provinsi yang tertinggal, mungkin begitu ya Bapak ya. Bapak tidak mau kalau NTT suatu saat nanti menjadi provinsi yang dimana itu provinsi yang sangat terkagumi, yang sangat terpopuler, bahkan yang sangat mempesona, menarik di kalangan masyarakat di luar sana. Jadi mungkin Bapak perlu mengetahui sedikit keunggulan, ya Bapak ya, sedikit keunggulan dari NTT tersebut. Dan di sini saya sudah salin beberapa keunggulan, ya, beberapa keunggulan dari tempat-tempat wisata di NTT untuk Bapak ketahui. Jadi saya mohon maaf juga bila mana saya membacakan ini secara menundukkan kepala, karena ini saya membaca melalui teks, ya Bapak ya. Jadi sebenarnya ada begitu banyak keunggulan tempat wisata di NTT Bapak, yang dimana NTT itu sendiri termasuk dalam 5 besar provinsi dengan pulau terbanyak se-Indonesia, ya Bapak ya. Bapak perlu ingat bahwa NTT itu termasuk dalam 5 besar provinsi dengan pulau terbanyak se-Indonesia Bapak. Bapak perlu ingat itu, pulau terbanyak se-Indonesia. Bahkan selain Komodo yang sudah mendunia dan sudah dinobatkan menjadi salah satu dalam New Seven Wonders of Nature, NTT juga dikategorikan dalam New Tourism Territory. Bapak ingat itu ya. Selain Komodo itu sendiri Bapak, yang sudah dinobatkan menjadi New Seven Wonders of Nature, bahwa NTT juga dikategorikan dalam New Tourism Territory, ya Bapak ya, bahwa NTT itu dikategorikan dalam New Tourism Territory. Jadi kecantikan alam dan budaya pun jauh lebih unggul. Kecantikan budayanya Bapak, kecantikan budaya dan alamnya tuh NTT itu jauh lebih unggul. Bahkan di tahun 2020 kemarin, NTT masuk urutan pertama destinasi wisata terbaik di dunia selama tahun 2020. Dan juga ya Bapak ya, dan juga NTT itu unggul atas negara-negara, yakni negara Serbia, negara Tunisia, negara Afrika Selatan, negara Yunani, Tanzania, dan USA.
Jadi itulah kenapa NTT itu bisa dinobatkan menjadi provinsi urutan pertama destinasi wisata terbaik. Dan juga Bapak pasti tahu Pulau Sumba ya Bapak ya. Jadi mungkin Bapak juga pasti tahu Pulau Sumba. Jadi Pulau Sumba itu Bapak itu berada di provinsi NTT juga. Dan Pulau Sumba itu sendiri sudah dinobatkan menjadi the best beautiful island in the world, atau pulau cantik di seluruh dunia versi majalah Jerman ya Bapak ya. Jadi di NTT itu ada satu pulau yang sudah dinobatkan menjadi the best beautiful island in the world, pulau cantik di seluruh dunia versi majalah Jerman. Bahkan tidak hanya di luar negeri Bapak, di dalam negeri sendiri NTT pernah sukses menjadi juara umum ya, menjadi juara umum Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2016. Bapak ingat sekali lagi, bahkan tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri sendiri NTT pernah sukses menjadi juara umum. NTT pernah sukses menjadi juara umum Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2016. Bapak ingat itu. Dan NTT saya mencatat juga untuk 10 kategori yang dilombakan Kementerian Pariwisata ya. Jadi NTT juga ada 10 kategori yang saya mencatat 10 kategori yang dilombakan Kementerian Pariwisata. Ada beberapa kategori yang dimenangkan oleh NTT. Jadi NTT itu menjadi juara umum Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2016. Dan ada 10 kategori yang dimenangkan oleh NTT itu sendiri Bapak. Yang pertama, kategori tujuan wisata terpopuler kebersihannya. Juara 1 Bapak. Juara 1 dari NTT yakni Pantai Nihiwatu Kabupaten Sumba Barat. Ya Bapak ya, bahwa NTT itu kategori tujuan wisata terpopuler kebersihannya, yaitu di mana terdapat di Kabupaten Sumba Barat, Pulau Nihiwatu atau Pantai Nihiwatu ya Bapak ya. Dan kategori yang kedua, kategori situs sejarah terpopuler. Juara 1 itu di Kabupaten Ende. Juara 1 itu maksudnya juara 1 itu provinsi NTT yang terdapat di Kabupaten Ende, yakni Rumah Pengasingan Presiden Pertama. Ingat Bapak, Rumah Pengasingan Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno ya Bapak ya. Jadi kategori situs sejarah terpopuler itu tadi, di mana itu terdapat di Kabupaten Ende, yakni Rumah Pengasingan ya Bapak ya, Rumah Pengasingan Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno ya Bapak ya. Itu hanya ada di provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur. Jadi kategori yang ketiga itu adalah kategori tempat menyelam terpopuler atau most popular diving spot. Juara 1 di juara 1 itu NTT, provinsi NTT yang terletak di Pulau Alor. Yang terletak di Pulau Alor itu di Kabupaten Alor Bapak. Kalau Bapak belum pernah ke sana ya, monggo lah Bapak, silakan
mengunjungi tempat itu. Dan kategori yang keempat itu Bapak, itu kategori atraksi budaya terpopuler. Dan NTT, Provinsi NTT mendapatkan juara dua maaf ya Bapak ya, juara dua, yakni atraksi Pasola dari Sumba juga Bapak. Jadi Sumba itu sudah ada dua, Pantai Ini Waktu sama atraksi Pasola ya Bapak ya, itu hanya ada di Provinsi NTT. Jadi memang Sumba juga Bapak sangat-sangat unik dengan keragaman dan juga tempat-tempatnya Bapak ya. Yang pertama tadi ingat Pantai Ini Waktu, Bapak bisa kunjungi besok atau kapan yang Bapak mau. Dan juga atraksinya itu Bapak yang sangat populer sekarang ini tuh di NTT itu atraksi Pasola yang terdapat di Sumba ya Bapak ya. Dan kategori yang kelima, kategori dataran tinggi. Kategori dataran tinggi terpopuler. Dan itu juga terdapat di NTT, hanya ada di NTT. Berada di peringkat yang ketiga. Ini dataran tinggi ya Bapak ya. NTT itu mendapat mendapat peringkat yang ketiga, yakni Gunung Kelimutu. Kalau Bapak belum ke sana, ke Gunung Kelimutu, monggolah segera Bapak kunjungi supaya tahu bahwa NTT itu banyak keunikan dan banyak keragaman. Salah satunya tadi Gunung Kelimutu yang terletak di Kabupaten Ende. Ende juga Bapak. Jadi Ende tadi itu ada dua juga ya Bapak ya. Yang pertama rumah pengasingan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno ya Bapak ya, yaitu ada di Ende. Dan yang kedua juga itu untuk dataran tertinggi terpopuler ya Bapak ya, dataran tertinggi terpopuler. Dan NTT itu masuk peringkat yang ketiga ya Bapak, yaitu Gunung Kelimutu. Mohon maaf, maksud saya itu Gunung Kelimutu yang terletak di Kabupaten Ende itu sendiri Bapak ya. Jadi itu tadi 10 kategori yang dimana kategori itu hanya saya bacakan sebagiannya saja. Jika saya membacakan semuanya Bapak itu terlalu panjang untuk saya bacakan. Oke Bapak, mohon diingat juga kategori-kategori itu tadi. Nah untuk selanjutnya Bapak ya, jangan hanya berpikir kalau NTT itu hanya tentang komodo saja Bapak. Jangan berpikir kalau NTT itu hanya tentang Labuan Bajo saja. Sebenarnya Bapak, kalau Bapak bisa berkunjung ke NTT, baru Bapak tahu semua NTT itu seperti apa. NTT itu memiliki berapa suku. NTT itu keragamannya itu seperti apa, keunikannya itu seperti apa. Sebenarnya NTT itu Bapak banyak sekali keunikan dan keragamannya. Apalagi budayanya itu. Budaya di NTT itu Bapak sangat-sangat natural, masih natural. Kalau mengenai adatnya Bapak, adatnya itu kalau Bapak suatu saat berkunjung ke NTT, pasti Bapak tidak ingin pulang ke daerah Bapak, karena kita di sini itu Bapak istilahnya kita itu hidup berdampingan. Misalkan hidup berdampingan maksudnya di dalam suatu wilayah atau di dalam satu desa. Saya contohkan
Kalau hidup berdampingan dalam satu, misalkan satu kabupaten Bapak, kan itu tidak mungkin. Saya contohkan hidup berdampingan itu di dalam satu desa. Di dalam satu desa Bapak, kami tidak pandang bahwa dia orang kaya, bahwa dia orang miskin, tetapi kami merangkul. Kami itu berpandang ke depan itu tanpa melihat bahwa kau yang kaya, bahwa kau yang miskin, kau jangan bergabung dengan kami, kau harus bergabung dengan kami. Kami tidak seperti itu Bapak. Jadi kami orang NTT itu sangat cinta akan perdamaian, sangat cinta akan perdamaian. Bapak ingat, kami cinta perdamaian. Apalagi sekarang ini ya Bapak ya, mungkin karena ada penyakit ya Bapak, ada penyakit, yaitu penyakit corona, penyakit yang sangat mematikan untuk saat ini. Mungkin Bapak belum bisa berkunjung, tapi saya harap Bapak suatu saat bisa berkunjung ke NTT dan bisa belajar gimana yang sebetulnya hidup rukun, atau gimana rasanya itu hidup damai di dalam satu wilayah. Dan itu hanya terdapat Bapak, itu hanya terdapat di provinsi NTT saja. Jadi video kali ini mungkin cukup sampai di sini, dan saya mohon maaf jika ada satu dua kata yang tidak berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat para pencinta YouTube, jangan lupa untuk subscribe channelnya, jangan lupa juga komen, like, dan share videonya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat, dan juga video ini bisa mendapatkan hal-hal positif, bahwa kita orang NTT itu hanya terdiam pada saat orang diam, dan kita orang NTT itu berbuka mulut pada saat orang juga berbuka mulut. Dan inilah salah satu contohnya bahwa Bapak Dewan Perwakilan Rakyat itu merendahkan atau buat hati kita itu merasa disakiti karena pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan.